Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Ibu dosen penguji, perkenalkan nama saya Robi Ramdhani. Saya merupakan guru BK di SMK Negeri 4 Kota Banjar dan saya juga merupakan mahasiswa PPG BK UPI kategori 2 dalam jabatan tahun 2022 dengan nomor peserta 2016 982 55462 dan nomor induk mahasiswa 221 3566. Pada hari ini, saya akan melaksanakan video layanan bimbingan kelompok untuk penilaian uji kinerja dalam rangka UKM PPG periode ke-7 tahun 2022. Hatur nuhun, selamat menyaksikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, terima kasih ya. Gimana ini kabarnya, pada sehat semua? Alhamdulillah. Ya, kita harus jaga kesehatan ya, walaupun sekarang sudah tidak ada KBM, setelah kemarin melakukan PAS, ya tetap harus jaga kondisi ya. Febi, kenapa bajunya beda? Mau jadi panitia classmate. Oh, panitia classmate ya. Berarti minggu ini classmate ya intinya ya. Nah, ya udah. Seperti biasa, sebelum melakukan layanan bimbingan kelompok dan apapun itu kegiatannya, kita awali dengan doa ya. Silakan di antara kalian yang memimpin doa siapa? Saya. Silakan Dasep. Sebelum memulai kegiatan, langkah baiknya kita membaca doa terlebih dahulu. Membaca doa mulai. Berdoa selesai. Terima kasih, Dasep sudah memimpin doa ya. Tadi kan Bapak sudah menanya kabar ya, pada sehat. Terus kondisinya gimana sekarang? Lagi seneng? Lagi sedih? Lagi apa nih? Lagi senang. Lagi senang ya. Senang karena sebentar lagi libur ya. Kemarin kan intinya kalian sudah tidak ada KBM, sudah selesai pembelajaran, sudah selesai PAS, berarti sekarang kegiatan kelas meeting ya, dan juga mungkin yang kemarin susulan-susulan. Terus pada hari ini kita akan melakukan kegiatan layanan bimbingan kelompok. Nah, sebelumnya Bapak ada sedikit game nih, game ringan. Nah, biar sedikit rileks ya. Gamenya itu sederhana sekali. Gamenya yaitu permainannya lanjut kata akhir. Gampang nih, misalkan Bapak bilang meja. Nah, berarti huruf terakhirnya huruf apa? A. Nah, berarti apa tuh kira-kira? Ayam katanya. Dan itu biasanya sih Bapak membuatnya kata-katanya dibikin tema. Misalkan kata-kata tentang negara, kata-kata tentang hewan, ya kata-kata tentang buah. Tapi karena itu agak sulit ya, dalam artian lebih sedikit, jadi kita dibuat bebas aja. Yang penting pertama, kata-katanya tidak mengandung unsur yang tidak sopan. Berarti harus kata-kata sopan ya. Yang kedua harus berbahasa Indonesia yang baik dan benar. Nah, contoh ya, paham ya? Nah, misalkan Bapak ada kata meja nih, berarti meja apa? Aryo, terakhirnya anggur. R apa tuh? Rambut. Rambut. Terus? Tahu. Usia. Usia. Apel. Apel. Lemari. Lemari. Ikan. Ikan. Seperti itu ya, paham ya? Misalkan Bapak kasih contoh, jadi karena random, misalkan Bapak ada kata lemari, apa yuk berarti? Ikan. Ikan. Nanas. Nanas. Sapi. Sapi. Ibu. Ulat. Tahu. Uang. Uang. Gajah. Gajah. Nah, paham ya? Nah, kita coba dulu sekali putaran dulu ya. Kata-kata pertama dari Bapak, tadi dari Aryo, berarti sekarang ke Febi ya. Awan. Nanas. Nanas. Sirsak. Sirsak. Kanada. Kanada. Apel. Apel. Lemon. Negro. Negro. Konde. Elang. Nah, seperti itu ya. Nah, berarti paham ya. Nah, berarti sekarang biar lebih seru nih, Bapak akan kasih waktu. Waktunya mau 3 detik apa 5 detik? 5 detik cukup ya. Berarti ada sistemnya eliminasi nih. Jadi misalkan ada yang tidak bisa menjawab, nah itu berarti tereliminasi. Atau ada yang menjawab kata yang sama dalam satu putaran tersebut. Misalkan Aryo tuh sudah bilang nanas, Rini bilang nanas. Nah, itu nggak boleh. Berarti tereliminasi. Paham ya? Ya. Tadi kan dimulai Aryo, Febi, sekarang ke Ani. Jadi nanti ke Ani, Yeyen, Rindi, Ebi, sini ya. Paham ya? Siap? Kata pertama dimulai dari Bapak ya.
Kelas 1 2 1 1 2 1 2 Gajah. 3 1 1 2 3 1 2 3 1 2 3. Galuh. Berarti tadi dari Ani, berarti sekarang ke depannya ke Arif. Jadi nanti Arif ke Dasep, Aryo, jadi muternya dibalik ya. Siap? Kata pertama dari Bapak ya. Mobil 1 2 3 4 1 2 3 4 5. Nah, harusnya apa kalau Ikan. ikan ya. Sebenarnya kayak gini mudah, cuma karena dikasih waktu kan semakin tegang ya. Ya, siap. Tadi sudah ada Arif, berarti sekarang ke Yeyen ya. Ingat ya, kata pertama dari Bapak. Topi 1 2 1 2 3 4 5 1 2 3 tuh 1 Gajah. 2 3 1 2 3 4. Galuh. Gajah apa berarti? Komputer 1 2 3 1 2 3 4 5. Nah, kerudung 1 2 3 1 2 3 1 2 1 2 3 4 1 2 1 2 1 1 2 3 1 2 3 4. Apel. Udah. Ya, siap Ani ya. Lapang 1 2 1 2 1 2 3 4 5 1 2 3 1 2 1 1 2 3 1 2 3 4 Lisa 2 Yeyen dan Rindi ya. Siap ya. Berarti Yeyen dulu ya. Yeyen dulu ya. Siap. Pintu 1 2 1 2 3 1 2 1 2 1 2 1 2 3 1 2 3. Usia udah ya. Berarti yang menang Rindi, tepuk tangan dulu. Nah, seperti itu ya. Itu hanya sekedar untuk refleksi saja biar agak tidak terlalu tegang. Nah, pada kegiatan bimbingan kelompok kali ini kita akan membahas terkait pola hidup sehat ya. Adapun tujuannya yang pertama, kalian tuh diharapkan bisa menganalisis pentingnya pola hidup sehat dan juga bisa mengatur pola hidup sehat. Seperti itu ya, paham ya? Jadi nanti kita akan melakukan bimbingan kelompok ini dengan teknik psikodrama. Nanti kita bagi dua kelompok. Nah, satu kelompok yang bermain peran, satu kelompok yang mengamati. Walaupun yang mengamati itu nanti ada tambahan untuk bermain peran yang ringan. Jadi Bapak bagi aja ya kelompoknya ya. Berarti kelompoknya ada Feby, Rindi, Ani, dan Feby. Terus yang satu lagi Yeyen, Arif, Dasep, dan Aryo. Kelompok Rindi aja ya. Nah, kelompok Rindi. Berarti nanti ada tambahan dua yang membacakan sinopsis dan bermain sebagai ayahnya Orin. Nanti Bapak bagikan gitu ya. Jadi perannya itu ada 4 yang utama tuh. Orin, siswi perempuan yang memiliki pola hidup tidak sehat. Yang kedua ada Titin dan juga Sari, itu temannya Orin yang memiliki pola hidup sehat dan selalu mengingatkan. Yang keempat ada dokter UU, dokter yang memeriksa kondisi Orin. Terus ada juga tambahannya itu ayahnya Orin. Dan yang terakhir untuk membaca sinopsis. Nah, di sini yang menjadi Orin siapa berarti di kelompok Ani? Rindi ya. Terus yang menjadi Titin? Feby. Jadi Sari? Ani. Berarti Feby sebagai dokter U ya. Terus yang membacakan sinopsis dari kelompok Aryo siapa? Yeyen. Sama ayahnya Orin? Arif ya. Berarti pas ya, sudah ada ya. Jadi nanti langkah-langkahnya seperti itu. Langkah-langkahnya saat melakukan kegiatan psikodrama tuh, yang bermain peran memainkan perannya, yang lainnya mengamati jalannya psikodrama itu, dan nanti akan pada akhirnya memberikan komentar terkait jalannya psikodrama. Sama halnya juga dengan teman-teman yang melakukan bermain peran juga pada akhirnya juga memberikan komentar setelah kalian melaksanakan kegiatan psikodrama. Paham ya? Ada yang tanyakan? Tidak ya? Berarti ingat ya tanggung jawabnya ya, yang bermain peran berarti harus memainkan perannya
sesuai dengan karakternya masing-masing. Yang mengamati juga harus memiliki tanggung jawab untuk mengamati jalannya psikodrama. Seperti itu ya, paham ya? Nah, sudah dibagi 2 kelompok ya. Sekarang Bapak bagikan naskahnya dulu. Yang mengamati juga akan diberikan naskah agar bisa lebih fokus untuk mengamati jalannya psikodrama. Ada yang tanyakan dulu? Oh. Silakan Feby apa? Wah, ini jadi saya berpura-pura jadi dokter. Ya, berarti Feby nanti berpura-pura atau melakukan peran sebagai seorang dokter. Paham ya? Ada yang tanyakan lagi? Tidak. Kalau tidak ada, silahkan dibaca dulu. Sudah dibacanya? Nah, sudah. Apakah sudah siap? Siap ke tahap selanjutnya ini? Nah, kalau sudah siap, berarti kita ke tahap selanjutnya. Silahkan Bapak ingatkan lagi, berarti yang bermain peran sesuaikan dengan tanggung jawabnya masing-masing ya. Misalkan yang sebagai Orin, ya berperan sebagai Orin seperti itu, orang yang tidak memiliki pola hidup sehat. Sebagai teman-teman juga sama, sebagai Orin juga sama. Bapak persilakan yang bermain peran untuk bermain peran, sementara yang mengamati tugasnya silakan untuk mengamati. Gitu ya. Silakan dimulai, berarti dimulai dari pembacaan sinopsis. Silakan. Pola hidup sehat merupakan salah satu cara untuk meningkatkan kesehatan dan kebugaran jasmani. Dalam melakukannya juga tidak terlalu sulit asalkan berusaha dan mencoba. Salah satu contoh pola hidup yang sehat adalah dengan mengkonsumsi makanan yang sehat dan bergizi. Tidak terkecuali para siswa di SMKN 4 Banjar. Dengan pola hidup yang sehat, proses pembelajaran pun akan semakin nyaman dan lancar. Di SMKN 4 Banjar, ada kelompok kecil bisa dibilang sahabat Korib, yaitu Orin, Sari, dan Titin. Mereka merupakan siswa kelas 10 dan merupakan teman satu desa. Dari ketiga siswa tersebut, ada satu siswa yang tidak bisa menjaga pola hidup sehat, yaitu Orin. Hal ini terungkap dari pola hidup yang Orin jalani, seperti tidak sarapan ketika di rumah sebelum berangkat sekolah, tidak memakai jaket saat berkendara dari rumah ke sekolah, sampai ketika di sekolah pun jajannya hanya makan makanan berminyak dan pedas. Dan hal itu tidak hanya terjadi 1 atau 2 hari, namun terjadi jangka panjang. Sementara Sari dan Titin merupakan sahabat dari Orin. Mereka selalu mengingatkan terkait pola hidup sehat terhadap Orin agar mampu mengatur pola hidupnya yang sehat. Suatu pagi di rumah Orin. Orin, ayo bangun, sudah pagi. Iya, 5 menit lagi. Ayo Orin, bangun, nanti terlambat sekolahnya. Iya, ini udah bangun. Ya sudah, sana mandi. Iya ya. Orin pun bangun dan bergegas untuk mandi. Di saat Orin mandi, ayahnya menyiapkan sarapan untuknya. Orin, cepat mandinya. Ayah sudah menyiapkan sarapan. Iya, sebentar lagi. Tidak lama kemudian, Orin pun telah selesai mandi dan memakai seragam. Ayo makan dulu Orin, ayah sudah menyiapkan sarapan. Enggak dulu ya, soalnya udah ditunggu oleh teman-teman. Nanti aja makannya di sekolah. Sarapan dulu, nanti sakit loh. Kemarin juga tidak sarapan. Enggak lah ya. Setelah bersalaman dengan ayahnya, Orin pun bergegas berangkat. Di tempat lain, Sari dan Titin sudah bersiap-siap untuk berangkat sekolah. Tin, ayo kita berangkat sekolah sekalian nanti jemput Orin di rumahnya. Kamu sudah sarapan, Tin? Baik, Sar. Saya sudah sarapan. Tadi dimasakin nasi goreng oleh ibu. Kalau aku tadi beli nasi kuning di warung Teh Yani. Panjang umur tuh, Sar. Ternyata Orin malah yang kesini. Hei Rin, kamu sudah sarapan belum? Belum diajarlah di sekolah. Maaf aja males di rumah hanya ada nasi sama sayur asem. Nanti sakit perut loh, Rin. Kalau tidak sarapan dulu. Kemarin juga kamu tidak sarapan kan? Di sekolah pun kemarin telat makan nasi kan? Ya enggak lah, nanti beli seblak aja lah. Di sekolah kemarin juga enggak apa-apa. Tidak lama kemudian, mereka bertiga pun berangkat ke sekolah. Sesampainya di sekolah, mereka bertiga pun langsung melakukan kegiatan belajar seperti biasa. Hingga tiba waktunya saat istirahat. Kreng, kreng, kreng. Waktu istirahat pertama pun tiba. Orin pun mengajak Sari dan Titin ke kantin untuk jajan. Sar, Tin, jajan seblak sama otak-otak sama teh jus yuk.
Enggak ah, itu kan gak sehat, soalnya minyaknya banyak dan pedas banget. Lagian sekarang mah waktunya makan nasi. Kamu kan belum makan nasi dari pagi kan, Rin? Iya Rin, kamu makan nasi loh, jangan sampai lupa. Udah sering loh kamu telat makan, nanti kamu sakit. Nanti deh, pengen banget seblak dan otak-otak sama teh jus. Antar yuk beli ke Bincah. Ya udah, aku nganter doang ya, soalnya aku mau beli nasi aja. Sari dan Titin pun mengantar Orin untuk membeli seblak dan otak-otak yang sangat pedas. Setelah membeli, Orin pun langsung menghabiskan makanannya tersebut. Tak lupa minumnya teh jus pun dihabiskan dengan es dan yang banyak. Orin pun menawarkan seblaknya kepada Sari dan Titin. Sar, Tit, mau nggak nih nyoba seblaknya? Enak loh, pedes banget, endol. Enggak ah, Rin, aku makan nasi aja nih, lebih mengenyangkan dan menyehatkan. Ih, tapi kan lebih enak ini loh Sar, jadi bikin kita cenghar lagi. Dan ditambah teh jus yang dingin, enak banget, seger. Rin, tapi kamu harus jaga kondisi juga loh. Makan harus teratur supaya badan sehat dan asupan makanan terjaga. Nggak kenapa-napa ah, biasa aja. Ini juga biasa menjaga asupan makanan, apalagi minumannya teh jus bikin seger. Seblak dan otak-otak pun habis dengan lahapnya. Orin memakannya, begitupun dengan minuman teh jusnya. Hingga sesaat sebelum pulang sekolah, tiba-tiba Orin mengeluh kesakitan di bagian perut dan menangis terseduh-seduh. Aduh, perutku sakit, Tin. Sar, bagaimana ini ya? Perutku sakit banget, ya Allah. Perutku tolong, Tin, Sar. Aduh, kenapa perutmu, Rin? Mungkin gara-gara gak makan nasi kamu hari ini. Tuh kan, aku bilang juga apa, makan itu harus teratur. Ayo sekarang kita ke dokter saja. Aduh, sakit banget perutku. Kemudian Titin dan Sari pun mengantar Orin ke dokter UU yang kebetulan saat itu sudah buka praktiknya. Setelah menunggu antrian, akhirnya Orin pun dipanggil oleh dokter UU dengan ditemani oleh Sari dan Titin. Kenapa ini, Dek? Apa yang dirasakan? Sakit, Bu. Aduh, perutku sakit. Ini, Bu, teman saya sakit perutnya. Ya udah, coba berbaring dulu biar Ibu periksa ya. Kemudian dokter UU pun memeriksa kondisi Orin. Dan setelah memeriksa, Orin pun dipersilakan duduk kembali. Dek Orin, terakhir kali makan kapan dan sama siapa? Tadi siang, Bu, sama seblak dan otak-otak. Perut Dek Orin keras, bisa terjadi ada gangguan di lambung. Apalagi barusan Dek Orin menyampaikan makan terakhir adalah makan seblak yang notabene makanannya kurang sehat. Sehingga sakit perut yang dirasa berasal dari sakit lambung. Dan biasanya ini tidak hanya terjadi 1 hari atau 2 hari ya. Dalam artian, Dek Orin telat makan sudah cukup sering atau dalam jangka panjang. Dok, saya sama Sari sebenarnya hampir setiap hari sudah mengingatkan kepada Orin untuk makan nasi supaya asupan terjaga. Betul dok, kata Titin hampir tiap hari baik di rumah maupun di sekolah kami sudah berusaha mengingatkan Orin agar menjaga pola makanannya, asal masuk nasi aja dulu dan hindari makanan pedas dan berminyak dok. Nah, Dek Orin, teman-temannya sudah baik itu selalu mengingatkan. Jadi dalam hidup kita harus mampu mengatur pola hidup, baik dari tingkah laku, terutama makanan. Ya, sehingga nanti Dek Orin senantiasa sehat. Belajar pun jadi tidak terganggu dengan sakit perut yang dirasa. Baik dok, mungkin ini salah saya dan semoga ini menjadi pembelajaran buat saya agar kedepannya bisa menjaga pola hidup saya agar tetap sehat, terutama makan. Semoga menjadi pembelajaran ya Dek, yang sudah terjadi biarkan menjadi pengalaman. Ini dokter kasih resep obat, tapi tentunya harus ditambah dengan mengatur pola hidup yang sehat, terutama dalam makanan ya. Dan intinya, kamu harus konsisten dan istiqomah dalam menjaga pola makan sehingga sehat kembali. Baik dok, terima kasih. Saya akan berusaha dengan sebaiknya supaya hal ini tidak terjadi. Orin, Titin, dan Sari pun pulang dari dokter ke rumah masing-masing. Setelah dinasehati oleh dokter dan teman-temannya, Orin pun mengubah pola hidupnya menjadi lebih sehat. Dimulai dari menjaga pola makan dan kesehatan diri. Keesokan harinya, saat akan berangkat ke sekolah, Orin pun sarapan terlebih dahulu. Sama halnya dengan di sekolah, Orin pun memilih tidak jajan makanan yang kurang sehat, sehingga kejadian yang kemarin tidak terulang dan berusaha melakukannya secara konsisten. Ya, tepuk tangan dulu buat semua. Nah, sudah ya, berarti tadi kan sudah selesai nih psikodramanya seperti tadi yang Bapak sampaikan di awal. Silakan untuk kelompok yang mengamati untuk memberikan pendapat atau komentarnya terkait jalannya psikodrama. Berarti dari kelompok Aryo ya. Silakan dari Aryo dulu. Yang bisa
apa menurut Aryo itu apa yang bisa ditangkap atau dari jalannya cerita tadi itu? Mas Aryo sendiri kalau misalkan sekolah itu harus pakai jaket. Terus kalau jajan kurangin makan yang berminyak dan juga pedas. Terus sebelum suatu hal yang tidak diinginkan kejadian. Oh iya, berarti kalau kata Aryo, kalau berangkat sekolah tuh mungkin di jalannya maksudnya ya, di jalan pakai jaket, terus kurangi makan makanan pedas sebelum hal-hal yang tidak diinginkan terjadi, dalam hal ini sakit ya, sampai dibawa ke dokter. Kemudian Dasep, apa menurut Dasep komentarnya? Sebelum berangkat sekolah lebih baik makan nasi dahulu. Sebelum berangkat sekolah makan nasi terlebih dahulu, berarti sarapan dulu gitu ya. Ya berarti sarapan, terus bawa bekal buat makan nasi di sekolah. Terus tadi dari Arif, apa Arif? Menurut saya Orin itu tipikal orang yang keras kepala. Keras kepala, terus? Sari sama Titin sudah mengingatkan, bahkan ayahnya saja sudah menyuruh untuk sarapan, tapi dia tidak mau dan tidak mendengarkan. Tidak mau mendengar ya. Jadi sampai berakibat dia sampai dibawa ke dokter. Terus Yayan ya, Yayan gimana Yayan? Jangan sering makan pedas dan berminyak. Jangan sering Sarapan. sebelum sarapan. Tapi boleh nggak sih kita makan yang pedas-pedas sebenarnya? Boleh. Boleh. Cuman mungkin kita jangan berlebihan gitu ya. Jangan berlebihan. Berarti kalau dari kelompok Aryo kurang lebih sama ya intinya. Makan harus sarapan dulu, terus harus mendengarkan orang tua, ya teman-teman, kurangi makanan berpedas dan minyak. Kalau dari kelompok yang bermain peran seperti apa? Dari Rindi apa komentarnya? Jadi kita tuh harus menerapkan pola hidup sehat agar terhindar dari penyakit-penyakit. Penyakit ya harus menerapkan pola hidup sehat. Terus ke Ani, komentarnya apa? Sama seperti Rindi, harus menerapkan pola hidup sehat. Nah. Terus Fabi? Kita harus menjaga pola hidup sehat agar tidak kena penyakit lambung. Agar tidak terkena penyakit lambung. Terakhir Fabi juga? Menurut saya sih kalau semisalnya diingatkan supaya untuk kalau berangkat sekolah sarapan dulu harus mau biar tidak sakit. Oh, jadi kalau ada yang mengingatkan atau ada yang misalkan orang tua menyuruh sarapan, kita harus sarapan terlebih dahulu. Ya. Seperti itu ya, berarti baik kelompok yang bermain peran, yang mengamati kurang lebih sama, karena pada dasarnya pola hidup sehat itu sangat baik buat kita ya, itu merupakan hal yang positif. Walaupun pada kenyataannya itu sangat sulit. Dalam artian namanya pola hidup sehat kan berarti menghindari makan makanan yang berminyak tuh notabene biasanya makanan yang enak ya, yang pedas yang enak. Terus kebalikannya makanan yang sehat tuh misalkan sayur-sayuran lah taruh itu kan biasanya juga kita kurang suka ya. Dan rasanya juga sangat berbeda. Tapi kalau kita seimbangkan kali-kali kita makan yang berminyak pedas tuh nggak apa-apa mungkin. Tapi kalau seperti Orin tadi tidak makan nasi, terus di sekolah juga makannya yang pedas-pedas, sampai itu kan jadi yang rugi itu Orin sendiri celaka sendiri gitu ya. Sekarang lanjut ke tahap selanjutnya yaitu terkait refleksi nih. Nah setelah melakukan kegiatan psikodrama ini, informasi baru apa sih yang kalian dapat? Dari Aryo apa ya informasi barunya? Kalau di rumah nggak makan terlebih dahulu, ternyata bisa bikin sakit gitu. Oh iya, berarti informasi baru yang ada dapat tuh kalau kita nggak sarapan dulu nih, jadi bisa bikin kita sakit. Karena itu di cerita itu kan Orin tuh nggak cuma sehari 2 hari ya. Nah itu continue berhari-hari jadi sehingga bisa menimbulkan sakit. Selanjutnya dari Dasep. Jangan terlalu makan makanan yang pedas dan berminyak. Jangan terlalu. Informasi yang ini baru tuh berarti jangan terlalu sering dan banyak makanan yang pedas dan berminyak. Kalau dari Arif? Menurut saya sama sih. Karena jika kita terlalu sering makan makanan yang tidak teratur, itu bisa berakibat fatal. Bisa terkena seperti penyakit lambung. Ya, Dan penyakit lambung tersendiri itu bisa berdampak sangat fatal ya ke diri sendiri. Bahkan ada tidak banyak gitu. Maksudnya ada beberapa anak yang bahkan sampai meninggal gara-gara penyakit lambung. Ya. Berarti kalau dari Arif sendiri kurang lebih sama, cuman kita harus bisa menghindari karena penyakit lambung tuh
ternyata bisa sangat fatal ya, bisa ada yang menyebabkan sampai kematian atau meninggal. Selanjutnya Pebi silahkan. Kurang lebih sama sih Pak. Berarti informasi barunya memakai jaket dan memakan makanan yang sehat. Nah, terus Ani, informasi baru apa yang Ani dapat setelah melakukan kegiatan bimbingan kelompok ini? Silakan Ani. Makanan pedas dan minuman dingin bisa menyebabkan sakit perut. Bisa menyebabkan sakit perut ya. Terus Yeyen, informasi baru apa? Kurang lebih seperti itu dan disarankan untuk berolahraga. Saran untuk berolahraga. Silakan Rindi, apa informasi baru yang didapat? Jadi kita harus meningkatkan pola hidup sehat. Harus meningkatkan. Febi terakhir. Informasi yang saya dapat, kita harus mengurangi makanan-makanan berminyak karena menyebabkan sakit. Ya, dan makanan berminyak menyebabkan sakit lambung. Seperti itu ya. Tapi kalau boleh Bapak bertanya, di sini pernah ada yang mengalami pernah sakit nggak kayak gitu? Misalkan sakit gara-gara makanan pedas atau minuman dingin sampai ke dokter atau sampai dirawat, ada yang pernah? Siapa? Coba. Febi sama Arif. Arif kenapa dulu? Pernah diare Pak. Diare itu gara-gara Makan makanan pedas. makanan pedas. Itu kebawa ke dokter atau rumah sakit? Dibawa ke dokter. Dibawa dokter. Tapi sekarang masih sering makanan pedas? Jarang Pak, dikurangi. Dikurangi ya. Iya, kapok ya. Terus kalau Febi Pernah itu Pak disentri, disentri karena makan seblak tiap Makan seblak tiap tapi nggak hari. makan. tapi nggak makan nasi. Itu sampai ke dokter atau dirawat? Dirawat Pak Berapa hari itu? sampai semingguan. Sampai semingguan seperti itu ya. Berarti setelah kejadian itu kan jadi bisa lebih untuk menjaga kondisi ya. Kalau makan seblak nggak apa-apa, cuman ya harus disertai dengan makan nasi dan hal yang lainnya. Yang lainnya nggak ada berarti? Nah, diupayakan semoga yang lainnya tidak sampai terjadi apa yang menimpa seperti Arif dan Febi ya, sampai dirawat. Mungkin yang lain juga mungkin pernah, dalam artian hanya sakit-sakit ringan mungkin ya. Tapi jangan sampai seperti itu. Rencana apa sih, langkah terdekat apa yang kalian akan lakukan terkait untuk meningkatkan pola hidup sehat? Dimulai dari Aryo, silahkan. Mungkin banyakin olahraga. Hmm. Terus kalau kurangi jajanan yang Iya. pedas dan berminyak. Betul. Udah sih. Ya, berarti berolahraga, kurangi jajan makanan pedas yang berminyak. Kalau dikurangi berarti masih boleh ya, cuman mengurangi aja gitu ya. Terus kalau dari Dasep, Memulai pola hidup sehat sekarang. memulai pola hidup sehat sekarang, mungkin maksudnya saat ini juga ya. Jadi setelah keluar dari ruangan ini, dari ruangan BK ini, langsung memulai, tidak hanya sekedar dari ucapan saja gitu ya, Sep ya? Ya. Dari Arif? Menurut saya sama sih, hampir sama seperti yang dikatakan Aryo sama Dasep. Cuma ada tambahan mungkin untuk kedepannya tidak keras kepala ya, tidak seenaknya sendiri. Lebih mendengarkan nasihat orang gitu, terutama orang tua. Jika misalkan di rumah sudah disediakan seperti makanan atau sarapan, lebih baik sarapan terlebih dahulu sebelum berangkat. Dan lebih menjaga pola makannya dan tidak makan makanan sembarangan. Ya. Berarti tambahannya kalau orang tua intinya suruh sarapan, kita sarapan ya, karena itu sudah disiapkan. Terus lebih menjaga pola tidak keras kepala. Febi, silahkan. Langkah terdekatnya apa sih untuk meningkatkan supaya kita bisa memiliki pola hidup yang lebih sehat? Lebih sering makan sayur. Lebih sering makan sayur. Berarti kalau makan sayur kan termasuk makanan sehat ya. Kan Ani, langkah terdekatnya atau rencananya apa sih supaya meningkatkan, supaya kita bisa memiliki pola hidup lebih sehat? Dengan belajar pola makanan yang sehat, seperti makan buah dan sayuran. Ya, berarti kurang lebih sama kayak Febi ya, menambah makanan yang sehat. Yeyen, silakan. Kurang lebih seperti itu dan diusahakan untuk sarapan terlebih dahulu. Sarapan ya, diawali dengan sarapan ya. Rindi, silakan. Mengurangi makanan yang dapat menimbulkan penyakit. Menimbulkan penyakit. Mungkin diantaranya seperti tadi di cerita itu kan, seperti makanan pedas, berminyak, dan karena kalau terlalu, dan intensitas keseringannya mungkin ya, kalau terlalu sering itu yang bahaya. Febi terakhir. Langkah terdekat bagi saya untuk konsisten mengurangi makanan-makanan yang kurang sehat Ya. konsumsi. Ya.
Kuncinya kalau kata Pebi ada kuncinya tuh konsisten ya. Karena kalau nggak konsisten tuh percuma, dalam artian kalau cuma sehari 2 hari, nah sama aja bohong. Dalam artian kalau kita konsisten melakukannya terus menerus, nah insya Allah kita bisa memiliki pola hidup sehat. Pembelajaran pun jadi nyaman karena kita sehat. Seperti itu ya, paham ya? Jadi intinya kalau kita mempunyai pola hidup sehat, kemungkinan besar kita juga akan sehat. Pembelajaran juga akan nyaman. Terus kita semakin enjoy dalam belajar. Ada yang tanyakan dulu? Tidak. Kalau tidak ada, silahkan dari 2 kelompok itu untuk memberikan kesimpulan. Kesimpulannya terkait layanan bimbingan kelompok ini dengan teknik psikodrama dan materi pola hidup sehat. Silahkan dari kelompok Aryo 1 orang, dari kelompok Rindi 1 orang. Dari kelompok Rindi mau siapa? Rindi, silakan simpulkan. Jadi kesimpulannya hari ini itu membahas tentang pola hidup sehat dan juga tentang meningkatkan kesehatan dan kebugaran jasmani, mengkonsumsi makanan yang sehat. Ya, jadi kita harus mengkonsumsi makanan sehat, meningkatkan kebugaran jasmani karena dari sehat itu kita kan jadi secara fisik juga kuat ya. Kalau dari kelompok Aryo mau siapa? Mau Aryo silahkan. Aryo apa? Kurang lebihnya sama seperti Rindi, cuman mau sedikit tambahan. Kalau kita hidup dengan pola hidup yang sehat, pembelajaran akan semakin nyaman dan lancar. Terus kalau kita mau mengubah hidup menjadi lebih sehat, pola makan terjaga, terus kesehatan diri juga. Iya. Jadi intinya kalau dari kelompok Aryo atau dari semua dari itu bisa disimpulkan bahwa kalau kita memiliki pola hidup sehat, pertama kita jadi sehat. Diawali dengan makan makanan yang sehat, mengurangi makan makanan yang pedas, berminyak, dan kurang sehat. Dan itu bakal berdampak hal positif seperti pembelajaran menjadi nyaman, menjadi rileks seperti itu ya. Karena kalau kita posisinya tidak sehat nih, kalau tidak sehat kan boro-boro untuk melakukan pembelajaran ya, untuk melakukan aktivitas yang ringan pun ya males, nggak enak badan seperti itu ya, paham ya? Jadi diharapkan setelah kegiatan ini kalian mampu untuk menganalisis nih pentingnya pola hidup sehat itu seperti apa. Dan juga kalian bisa mengatur pola hidup sehat. Bukannya nggak boleh nih makan makanan seperti yang pedas-pedas, seblak, kotak-kotak yang berpedas dan berminyak. Cuman diatur lah. Kali-kali kita misalkan pengen makan seblak ya nggak apa-apa. Terus sesekali juga makan ini nggak apa-apa. Tapi diatur, balance, seimbang gitu. Ada makan yang pedas, ada makan yang sehat. Paham ya? Ada yang tanyakan dulu? Ya. Kalau tidak yang tanyakan, seperti biasa, karena tadi diawali dengan doa, kita tutup dengan doa. Silakan, siapa yang tadi memimpin doa? Dasep, berarti Dasep pimpin doa lagi. Setelah melaksanakan kegiatan, langkah baiknya kita membaca doa terlebih dahulu. Berdoa dalam hati, mulai. Berdoa selesai. Terima kasih Dasep sudah memimpin doa. Bapak ucapkan juga buat semuanya terima kasih atas waktunya. Nanti di akhir Bapak akan membagikan link evaluasi lewat Google Form aja ya ke Aryo untuk diisi ya terkait pelaksanaan layanan bimbingan kelompok hari ini. Kalau tidak pertanyaan, Bapak akhiri. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.